Dipersilahkan kembali duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sampaikan salam sejahtera bagi kita, bagi setiap saudara-saudara yang selalu setia dan mendengarkan akan firman Allah. Itulah berkat bagimu, hingga kalau kita berbicara untuk menyampaikan juga kepada saudara-saudara dengan secara kuat dan sungguh bahwa tahun-tahun ini adalah tahun keselamatan bagi manusia di bumi. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Jadi saya mau saudara-saudara arahkan perhatianmu sekaligus kehidupanmu, bagaimana sebenarnya keselamatan yang sudah dipikul dan yang sudah dilakukan, bahkan dengan nyawanya Yesus Kristus Tuhan sudah dipersembahkannya demi keselamatan itu. Karenanya saudara-saudara, hari ini ketika Yesus naik ke sorga, Shalom, Shalom, saudara dipanggil, saudara dikuduskan, saudara diurapi, saudara diberi kuat kuasa supaya hidup kita akan menjadi berkat dan memberkati banyak orang, dan akan menjadi hamba untuk meneruskan kabar keselamatan tentang Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin, saudara. Hari ini saya memberi satu tema secara khusus menyeluruh, baik di dalam gereja, baik di dalam bidang pekabaran Injil, baik yang akan masuk di dalam YouTube. Inilah yang akan kusampaikan. Temanya ialah Injil mengatasi problema dunia. Shalom. Jadi termasuk saudara-saudara problemamu. Tidak usah kau wandarkan, tidak usah kau anggarkan apa yang ada padamu, melainkan adalah berserah kepada Tuhan. Baru saja ada datang ke telinga saya Baipon untuk mengatakan, baiknya Pak Pendeta itu dituntut. Saya stop. Dia berbicara, tidak usah tuntut. Karena ada Allah yang membuat seluruh kebenaran-kebenaran, yang mengatasi semua masalah. Dan jikalau kita sudah berserah, dengar ini, Shalom. Hentikan hal-hal yang mengganggu. Hanya 30 menit ke depan, saudara-saudara. Shalom, Shalom. Perhatikan baik-baik. Adalah Allah Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Bijak, Maha di dalam segala hal di tengah kehidupan yang ada di bumi ini. Yang penting hari ini saya mau beritahukan kepada saudara-saudara adalah keselamatan manusia di bumi ini sedang Ia kerjakan. Dan katakanlah secara pribadi dengan iman bahwa engkau ada di sana tentang keselamatan itu. Amin, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Injil mengatasi problema dunia. Yohanes 3 ayat 31, dengarkanlah firman ini. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Untuk saudara dipanggil adalah mengatasi seluruh masalah yang ada di dalam dunia ini, bukan ikut bermasalah. Amin, 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 amin. Shalom, saudara-saudara. Karena kalau kita berkata-kata di dalam bahasa bumi untuk mencerca dan menyelesaikan masalah orang lain kepada publik, kepada siapapun yang sedang menantang kita, no. Saya katakan tidak. Itu adalah bahasa-bahasa bumi yang penyelesaiannya adalah bumi mungkin yang akan membuat segala sesuatu menjadi baik. Tapi aku akan katakan kepada saudara-saudara, yang terbaik dan paling baik, kebaikan hanya berasal daripada Allah. Karenanya saudara-saudara beriman, percaya kepada Dia, izinkan Dia. Amin, saudara-saudara. Shalom. Izinkan Dia untuk menyelesaikan persoalanmu. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saya percaya untuk tahun 2024 adalah saudara menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik. Baik dalam pelayanan, kelemahan-kelemahanmu tinggalkan.
Itu yang Tuhan mau. Di dalam rumah Tuhan semangatmu berglori. Yang selama ini selalu tertunduk-tunduk gini, sekarang tahun 2024 tegakkan dengan baik, supaya roh Tuhan yang sedang bekerja. Topik pada Injil ini adalah keselamatan bagi orang lain, keselamatan bagimu. Keselamatan itu banyak, saudara-saudara. Jikalau kita sudah diselamatkan, Dia akan mencurahkan rohnya, Dia akan menuntun Anda. Shalom, saudara-saudara. Hari ini saya beritahu kepada kita sekalian tentang pimpinannya. Jikalau Dia yang beracara dan bekerja di dalam kita, segala perkara dapat kita tanggung. Dan sekaligus saya mau beritahu, Dia selesaikan semua dengan baik. Sejahtera bagimu, sejahtera bagi lawan-lawanmu, karena penuh dengan pengampunan dan berkat yang melimpah bagimu, yang lain tidak akan diberkati. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Sebab hari ini tentang Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sebab hari ini kepada saudara-saudara diingatkan untuk ditingkatkan bahwa Injil itu adalah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat yang pertama. Injil pada mulanya adalah Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Katakan amin. Dan firman itu adalah Allah. Untuk hormat kita di tahun 2024, firman ini, kitabmu itu, ketika dibacakan firman Allah dalam perenungan itu, maka itu adalah Allah. Izinkan dia masuk. Sebab banyak problem kita hari-hari ini. Kenapa? Saya hanya beritahu rahasianya. Orang yang semakin ganas, orang yang semakin tidak mengerti tentang agama, orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang menjadi lawannya Allah, yang berhadapan dengan saudara-saudara. Hari ini saya hanya tegaskan begini, berserah penuh. Coba kita nyanyikan. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Masih ada 30% jemaat ini masih tetap, karena gambarannya adalah ada dan tidak ada roh. Sebab roh adalah menyalakan. Shalom, saudara-saudara. Ada 4 hal saya sampaikan kepada kita sekalian, betapa pentingnya bekerjanya Allah dalam roh di dalam setiap kita, yang menjadi jemaat, yang menjadi pelayan, yang menjadi hamba, yang menjadi orang percaya. Dengar baik-baik. Yang keempat ini, yang pertama saya sampaikan, bahwa dikaruniakan roh yang melimpah di bumi. Dengarkan firman Allah. Bukan sekadar ini firman disampaikan, tetapi camkan dan renungkan untuk menjadi senjata bagimu. Dengarkan firman Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini pekerjaan Allah. Ketika kita menerima roh, ketika orang lain menerima Roh Kudus, untuk membuat kita semua berada di tengah penglihatan-penglihatan, nubuatan-nubuatan, kuasa roh yang bernyala-nyala, dan akan melakukan semua pekerjaan Allah. Karena inilah tahunnya, saudara-saudara, akhir itu, dimana kalau sudah firman Tuhan berkata adalah kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu bekerjalah dengan iman. Haleluya, katakan amin. Hidupmu jadikanlah menjadi hidup di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, saya sampaikan kepada saudara-saudara, percayalah bagi orang-orang yang ada di dalam kepercayaan, supaya bagimu tidak ada yang mustahil. Saya ulangi, shalom saudara-saudara, bagi orang percaya itu tidak ada yang mustahil. Tetapi kalau ini menjadi teori bagimu, engkau tidak akan mendapatkan.
Tetapi bagi saudara-saudara yang percaya hari ini adalah bagi Allah yang tidak ada mustahil, engkau berjalan dengan iman. Sebab firman tidak dibawa dengan tidur dan bukan untuk tidur. Dengar baik-baik. Saya pun harus beritahukan kepada saudara-saudara, dan firman ini terlepas dari ego dan kemauan sendiri. Dan juga firman saya mau beritahu, terlepas dari kebodohan yang tidak mau tahu tentang Allah. Dan bagi mereka saya mau beritahu saudara-saudara, masuk kepada golongan yang semakin jahat, yang semakin brutal, yang semakin jauh dari Allah. Mereka tidak mau dinasehati. Shalom saudara-saudara. Mereka tidak suka dengan agama. Mereka tidak mau dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Mereka sedang berkecamuk di dalam hal-hal dunia. Cari makan cari. Dengar baik-baik. Soal cari makan tidak. Maksud saya tidak diharamkan. Tetapi ini rumus, cari dahulu kerajaan Allah, utamakan kerajaan Allah, dan yang lain ini semua percayalah Allah turut bekerja. Katakan amin. Percayalah dengan imanmu, maha kuasa maha besar Allah. Bahkan juga Yesus Kristus mengundang, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, bebanmu yang berat, mari, aku akan memberikan kelegaan. Itulah sejahtera, sehingga di tengah-tengah kita dalam sejahtera itu mencapai semua hal. Karena dikatakan di situ, ditambahkan kepadamu segala sesuatu yang engkau perlukan. Maka sesuatu hal yang kita perlukan ini sebenarnya urusan Tuhan. Dan jangan khawatir dan jangan ragu. Amin amin saudara-saudara. Firman ini saya bacakan terus saudara-saudara. Markus 9 ayat yang ke-23 berkata begini. Jawab Yesus untuk menjelaskan kebenaran ini, katamu, jika engkau dapat, maka aku katakan, kata Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Coba mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Shalom. Aku sebagai hamba Allah yang bersama dengan malaikat Tuhan ada di dalam gereja Tuhan, coba berkomunikasi jujur kepada dirimu. Dan katakanlah seperti yang pernah kukatakan adalah, siapa namamu? Belerus atau Poltak atau Bisar, ayo jujurlah di hadapan Tuhan. Hanya tinggal setengah jam kau cubit pipimu untuk mengatakan adalah, aku harus lurus. Saya ulangi, aku harus lurus, tegak dan lurus di dalam kebenaran. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Artinya jangan engkau pakai berangan-angan, jangan engkau pakai memikirkan orang lain, jangan akan membuat sesuatu tentang cintamu kepada orang lain diulas-ulas di sini. Jangan engkau buat dendam di tengah suamimu yang sedang tidak bersama dengan engkau, karena itu Tuhan tidak inginkan. Damai sejahtera Allah ada pada kita ketika firman sedang disampaikan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Problem dunia lah yang sedang kukatakan ini. Karena di mana-mana kacau. Mereka melakukan kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri, dan egonya sendiri. Dan sudah pasti saudara-saudara, inilah problem dunia. Yang mengambil harta orang lain, yang mengambil yang dia juga tidak punya, masih menghalalkan segala cara. Dengar baik-baik, anak-anak Tuhan tidak seperti itu, katakan amin. Yang tidak mempergunakan waktunya untuk Allah. Shalom. Tentang hal ini aku bergumul dan menangisi diriku, supaya waktu itu harus lebih banyak untuk Tuhan. Maklum saudara-saudara, aku orang sehat, aku orang lincah, aku orang IQ-nya tinggi, ingin mengolah segala sesuatu secara daging. Tapi 2019, 2010 mulai,
Saya sudah katakan di hadapan Tuhan dengan pergumulan, supaya aku menjadi hamba Allah yang baik dan berkenan, yang pasti Tuhan akan pakai, supaya seperti saya, saudara-saudara pun menjadi anak-anak Tuhan. Bergumulah tentang hal itu, supaya waktumu lebih banyak untuk Tuhan. Sehingga selama ini kalau banyaknya saudara-saudara hanya untuk pribadi dan kemauanmu, itu mah engkau dapat uang recehan. Tapi kalau kita sudah dalam Allah, Allah tidak mau berikan uang recehan. Katakan amin. Emas dan perak, kemenyan dan segala apapun yang ada dalam hasil bumi, diberikannya kepada mereka yang mengasihi Dia. Hari ini aku hanya menuntut saudara-saudara adalah selesaikan pergumulan, supaya engkau dapat dipakai oleh Tuhan di tengah keselamatan manusia yang ada di bumi. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dikit kali berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, anak manusia harus ditinggikan. Siapa yang datang dari Allah adalah di atas semuanya. Shalom saudara. Renungkan ini firman, bahwa saudara-saudara harus menunjukkan bahwa engkau datang dari atas. Amin saudara-saudara. Apa yang datang dari atas? Engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Tunjukkan. Jangan pula dengan kata-kata kau bilang kepada orang, gereja kami gereja Roh Kudus loh. No. Tetapi tunjukkanlah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dapat menanggung segala beban. Bahwa dengan seluruh kebenaran firman Allah, kalau engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, cintamu kepada suamimu adalah sebulat-bulatnya, termasuk juga suami dengar baik-baik ini, cintamu kepada istrimu adalah sebulat-bulatnya karena kasih Kristus ada padamu. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Dan apapun yang engkau akan cari, apapun yang engkau akan perbuat, dengar baik-baik, karena Allah akan menyertai. So pasti, sudah pasti. Supaya saudara-saudara ketahui, bukan sekedar roh yang berdiam lalu membuat engkau cantik dan membuat engkau tenang dan senang. Bukan itu saja, melainkan engkau akan dipakai oleh Tuhan, yaitu engkau meninggikan nama Yesus Kristus. Amin saudara. Amin saudara. Meninggikan nama Yesus Kristus tidak bertolak belakang dengan hamba-hamba Tuhan. Meninggikan nama Yesus tidak bermusuhan dengan gembala sidang. Penuh dengan roh untuk meninggikan Yesus Kristus, tidak juga berdiam diri di rumah, tetapi memberi pujian. Ada rahasia yang saya harus katakan kepada saudara-saudara, bagaimana sebenarnya kita jikalau meninggikan Yesus Kristus. Firman itu berkata, apabila anak manusia ditinggikan dari bumi, ia Allah Bapa akan menarik semua orang untuk memenuhi gereja, untuk memenuhi pelayanan kita yang menerobos segala sesuatu yang ada di dalam hambatan ini. Shalom saudara. Misi harus berjalan. Misi yang pertama untuk tahun 2024 adalah keselamatan bagi manusia di bumi yang harus dikerjakan oleh Allah Bapa dengan berlimpah-limpah, dengan berduyun-duyun, dengan perkara yang besar. Dengan datangnya jiwa-jiwa dari segala bangsa-bangsa akan bergejolak untuk berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Berikan tepuk tangan. Saya akan tantang saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan. Tantanganku adalah tantangan kasih. Jangan engkau hanya mendengarkan firman Allah ini. Betapa hebatnya jikalau kita memuji, jikalau kita meninggikan Yesus Kristus. Yang pertama adalah problemmu itu
akan diselesaikan. Amin, saudara-saudara. Rumit loh persoalan keluarga. Tapi dengar baik-baik, tinggikanlah Yesus Kristus dan datang menghadap Dia untuk berkata begini, ku serahkan. Dengar baik, air matamu adalah air mata yang menyucikan. Air matamu berharga di mata Tuhan. Dan ingatlah Yesus Kristus yang berkata, segala perkara dapat kutanggung. Ingatlah selo, bahwa Allah yang mengatakan, aku mengasihi engkau. Dan Yesus menjelaskan tentang kasih itu, nyawaku sendiri kuberikan demi keselamatanmu, demi hidupmu, apatah lagi yang lain. Shalom saudara-saudara. Dan ini doaku, doamu juga saudara-saudara, supaya di dalam rumah Tuhan banyak emas dan perak. Amin. Amin. Itu yang utama. Baru di rumahmu emas dan perak. Ada kesalahan banyak untuk diuraikan yang seperti ini. Karena semua hidup kita sebenarnya diberi kesempatan 70, 80 sampai 120 tahun, dengar baik-baik, adalah tujuannya supaya kita menghimpun segala sesuatu, pembekalan di dalam rumah Tuhan, dalam meneruskan misi untuk Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan, untuk Injil sampai ke seluruh bumi. Matius 24 ayat 14 dikatakan begini, Injil akan disampaikan dulu ke seluruh bumi, baru tiba kesudahannya. Dengar baik-baik, ini pekerjaan Allah, supaya saudara-saudara pun tahu tentang hati Allah, masukkan di dalam hati kita. Saya tangkap itu. Sebab itu saudara-saudaraku, sobatku, dengarkan baik-baik. Shalom, shalom. Tinggalkan dulu yang namanya handphone. Ada di sini firman. Shalom. Dengar baik-baik, bahwa hati Tuhan mati rela untuk keselamatan dunia. Gunanya aku beritahukan kepada saudara-saudara, supaya jangan terlalu banyak berleha-leha waktu dan kesempatan. Ketika aku katakan ini, camkan ini saudara-saudara. Dunia pun melarang saya, dunia pun menelepon saya. Ada di WA saya masuk ketika YouTube yang berkata begini, saya menentang Bapak Pendeta. Sebatas uraian-uraian yang baik saya sampaikan. Sebab apa yang kukatakan adalah kebenaran. Jikalau engkau bertentangan dengan kebenaran, berarti engkau tidak ada di dalam kebenaran. Iblislah yang menjadi teman hidupmu. Tapi dia sadar. Aku sampaikan kepada kita sekalian, anak manusia harus ditinggikan. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga manusia harus ditinggikan. Anak manusia harus ditinggikan. Dengarkan lagi kembali saudara-saudara, saya sampaikan ini, bahwa pekerjaan Allah termasuk yang meninggikan Yesus Kristus ternyata kalau kita bisa diperintah. Dengarkan firman Allah, Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah diperintahkan kepada kami, aku menentukan engkau, kata Yesus, menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Shalom saudara-saudara. Hari ini hanya saya buat sebagai wasit. Introspeksi adalah sebenarnya sudah sampai di mana sih? Usiamu sudah di batas senja. Dengan kata lain, sudah dalam ketuaan. Dan engkau yang berkata mungkin seperti saya berkata 2019, sudahlah Tuhan, karena saya sudah tua. Tapi Tuhan langsung berbicara, datang dari sorga untuk mengatakan kepadaku, teruskanlah untuk beritakan Injil. Itulah yang kulakukan sampai dengan hari ini.
Dan saya mempunyai voice note kepada mereka-mereka yang sedang menantang Injil dan yang sedang melakukan konservasikah namanya atau pemberontakankah namanya. Saya sudah sampaikan sesungguhnya kebenaran. Dan jikalau saudara-saudara mengikuti YouTube saya atau voice note dan konten yang saya beritahukan kepada saudara-saudara, itulah hidup saya. Tidak ada menyimpang dari saya. Beri kesaksian tentang semuanya ini. Berfirman, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Nasihatku untuk mengakhiri khotbahku ialah selalulah bekerja untuk Tuhan. Katakan amin. Dan buatlah perhitungan menjadi rumus bagimu adalah hari ini hitunglah hari-hari, ada 20 jam atau minimalnya 18 jam kita bekerja. Yang 18 jam ini adakah 9 jam? Atau supaya angka sempurna, adakah 7 jam yang engkau buat untuk perenungan, yang engkau buat untuk memuji Tuhan, yang engkau buat untuk menyampaikan kesaksian, yang mempergunakan YouTube-mu dalam segala hal untuk kepada orang lain, dan yang menyampaikan kepada istrimu kebahagiaan, Yesus memberkati engkau, dan yang engkau buat juga supaya semua sejahtera di dalam lingkunganmu. Dan yang terakhir, yang paling sedikit adalah buatlah dirimu yang semakin naik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari